melipat gitu. Pas ngebentang pas ngebentang nggak apa sih kencang gitu. Iya. Pas ngebentang. Jadi pelan gitu supaya tarik gitu. Harus ada powernya gitu Pak. Cimaji, hari ini kita kedatangan dari tim pasukan pengibar bendera pusaka SMK 1 Bendusari. Oke, betul? Ini mic-nya, maaf ya guys ya, ini mic-nya emang kita nggak prepare. Boleh pakai mic-nya? Oke, kita perkenalan dulu aja ya berarti ya. Oke, dari sebelah sini siapa? Perkenalkan, nama saya Erik. Erik. Ya. Oke, Erik. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Andika Hermansyah. Oke, Andika Hermansyah. Perkenalkan nama saya Farid Maulana. Farid Maulana. Oke. Kalian tuh benar ya kan yang saya undang kan bertiga. Totalnya ada berapa sih harusnya? Total pasukan itu sama yang pengibar itu totalnya ada berapa sih? Kalau pasukan tuh ada 16. 16. Kalau sama cadangan tuh ada 19, Pak. Sama cadangan 19 seperti itu. Cadangan tuh Kalau ketika di pasukan ada yang sakit, cadangan masuk menggantikan. Cadangan masuk seperti itu. Jadi totalnya 19 semuanya. Iya. Oke. Bapak mau tahu dulu deh. Yang kamu kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kelas Sama kelas 10. Kelas 10. Oke. Kamu? Saya kelas 11. Oh, kamu kelas 11. Kelas 11 nya berapa orang sih? Kelas 11 ada berapa sih? Ada lebih dari 5 orang? Iya, lebih. Lebih dari 5 orang. Kalau kelas 10-nya, yang lebih banyak kelas 10-nya apa kelas 11-nya waktu pengibaran? Kelas 10. 10. 10 atau 11? Atau sama saja? Oh, 10. Lebih banyaknya. Oke, lebih banyaknya yang diambil adalah kelas 10 seperti itu. Gimana rasanya setelah kalian berhasil mengibarkan bendera? Sok dari siapa dulu deh, sok silakan. Gimana perasaannya setelah berhasil mengibarkan seperti itu? Siapa dulu? Oke deh, sok Dika dulu, silakan Dika boleh. Mungkin kalau dari saya sangat senang Pak. Mungkin dari awal kita belum pernah mengibarkan bendera di tingkat kecamatan. Iya. Mungkin kali ini dari awal saya sudah berjuang latihan tiap hari. Ketika pelaksanaan alhamdulillah lancar dan saya sangat senang Pak. Oh begitu, oke. Jadi Bapak tahu kamu Dika, Bapak tahu kamu pas dari kelas 10 kan ya? Kamu kelas 10 itu Iya. Paskibra juga kan? Iya. Paskibra dan Pramuka kan kamu Iya. itu. Oke. Terus baru tahun ini baru ditugaskan untuk sebagai pengibar bendera di 17-an seperti itu. Iya. Oke, siapa dulu? Yang kedua. Siapa? Oke, Farid, silakan Farid. Yang lurus aja nggak apa-apa, yang lurus aja. Anggap itu mic beneran. Kita belum ada mic sebelumnya. Siapa apa? Lurus aja mic ya. Lurusin. Kayak kamu megang mic. Nah, ya deketin sama. Nah, oke gitu. Gimana perasaannya? Ya, setelah itu? Saya senang banget gitu Pak. Bisa ikut Paskibraka. Saya kan dari SMP, mulai dari SMP dari kelas 8 ikut Paskibra. Iya. Pas di sini ikut seleksi lolos. Jadi pembentang saya Pak. Oh, kamu yang membentangkan seperti itu. Oke, satu lagi deh, tanggung sebelahnya. Oke. Ini Farid ini. Erik. Oke, Erik. Oke, Erik gimana? Kalau dari saya sih sama kayak Farid, sangat senang kali saya dari kelas 7 SMP ikut ekstrakurikuler Paskibra. Sampai sekarang seleksi alhamdulillahnya kepilih, Pak. Kepilih. Oh ya, Bapak mau tahu dulu deh. Kan kamu juga kepilih katanya. Terus tadi Farid juga sama terpilih. Itu berarti tidak semua anggota Paskibra SMK 1 Banyuwangi itu terpilih ke sana, tidak? Iya, tidak. Itu proses seleksinya gimana sih? Berapa hari misalkan? Atau gimana dulu aja proses seleksinya? Kalau proses seleksi itu 1 hari Pak. 1 hari? Iya. Jadi kita sama senior itu diseleksi PBB-nya dulu sama ketinggian. Oh, ketinggian. Oh, ada ketentuan ketinggian ya? Iya. Terus?
dan sama pengalaman juga Pak dari SMP. Mungkin kalau dari SMP udah masuk Paskibra, kan ada basic PBB-nya. Jadi gitu. itu dipilih sama senior. Oh, dipilih sama senior. Seniornya itu yang senior yang kamu maksud itu kelas 3 atau alumni? Alumni. Oh, alumni. Siapa yang waktu itu? Kang Nabil Kang Nabil. Lalu Kang Nabil doang atau ada yang lainnya? sama Kang Renda. Kang Renda. Iya. Oke. Ada lagi tidak? Nggak ada. Sama Kang Ucup. Sama Kang Uco. Bertiga itu ya yang menyeleksi kalian. Berarti tahapan pertama itu sebelum jadi pasukan adalah dipilih dulu seperti itu. Berarti otomatis yang Erik sama Farid dulunya SMP juga Paskibra. Iya. Kamu Paskibra mana? Atau satu lulusan sama? Satu lulusan. Dari Erik dari mana? Lulusan mana sih? Paskibra mana? SMPN Pacasem. Empat Asem. Oke, Farid juga sama. Sama Pak. Oh, Empat Asem juga seperti itu. Oh, jadi sistemnya diseleksi dulu 1 hari tuh. Iya. Betul-betul 1 hari. Oke. Ada yang nggak lolos tidak? Banyak. Oh, banyak. Iya. Oh, sebentar. Yang Bapak masih penasaran tuh, apakah yang pengibar ini itu tuh yang dari awalnya ikut Paskibra atau narik dari setiap kelas? Nah, dideketin mic-nya. Boleh, siapa dulu? Farid dah, nggak apa-apa. Ya. Kamu kan yang merasakan banget nih. Ya. Gimana Pak tadi? Iya, maksudnya itu ketika ada seleksi itu anggota Paskibranya atau Paskibra itu narik dari kelas 10 secara bebas kayak rekrutmen itu baru dipilih. Sebenarnya sistem seleksinya bagaimana seperti itu? Itu mah ngambil di pasukan gitu Pak. Satu Paskibra. Eskul Paskibranya. Oh, eskul Paskibranya seperti itu. Oh, jadi nggak narik dari siapa-siapa ya seperti itu. Enggak. Kirain Bapak kayak misalkan kayak teater lagi butuh apa namanya untuk film misalkan seperti itu untuk film jadi narik dari semuanya seperti kelas 10, 11 sama 12 seperti itu. Oke, tahap seleksi udah beres nih. Seleksi udah beres 1 hari. Iya. Nah, itu latihan pertama apa yang dilatih itu? Latihan hari pertama yang kalian ingat? Langkah tegap. Itu berjalan. Oh, BBB berjalan. Iya. Oke, itu yang paling pertama kali seperti itu. Dalam prosesnya ada nggak sih rombak-rombak posisi, rombak-rombak termasuk kalian yang bertugas untuk Dika yang apa? Yang membawa bendera, yang ambil bendera itu, yang bawa bendera. Terus Erik yang pengerek. Oke, kamu Farid yang pengibar. Nah, itu tuh sebelumnya ada ini nggak sih? Ada perubahan tidak sih? Seperti itu. Misalnya awalnya posisi siapa jadi siapa? Alhamdulillah tidak ada Pak. Jadi kalau kita dirombak itu lama lagi prosesnya. Jadi kita ini sesuai ini masing-masing. Oh, Tugas masing-masing. sesuai tugas Iya, masing-masing. gak ada yang dirombak. Gak ada yang dirombak dari awal sampai akhir seperti Iya. itu. Oke. Berapa hari latihannya? Kehitung tidak berapa hari? Cukup lama Pak. Sekitar 3 mingguan Pak. Dari awal Agustus. Dari awal Agustus. Iya. Oke, dari awal Agustus kalian sudah mulai latihan. Itu latihannya masih di sini apa sudah ke sana? Yang seminggu tuh di sini gitu. Oh, seminggu tuh di sini. Oke, terus? Nah, pas udah di sini cukup lancar, pindah ke kecamatan. Lihat ini Pak, situasi lapangan. Oke, situasi lapangan ya, biar merasakan medannya seperti apa, seperti itu. Lalu? Yuk, kalau sudah lihat medannya, kita langsung latihan Pak. Oke, langsung latihan di sana ya, seperti itu. Nah, pelatihnya apakah sama yang tadi disebutkan? Nabil, Renda, sama Ucup? Iya, sama Pak. Sama. Oh, ketiga orang itu yang melatih. Ada orang lain tidak? Ada. Dari mana? dari TNI. Dari TNI. Oh, dari TNI. Iya. Oh, jadi setiap hari kalian dilatih sama ketiga orang itu, ketiga kakak kelas kalian, sama TNI seperti itu. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa? Itu dari pagi Pak, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore? Iya. Oke, luar biasa ya latihannya. Jadi dari Iya, Pak. jam 4 sore.
gimana? Diizinkan nggak sih sama orang tua? Pak, dari Erik. Diizinkan dulu. Kamu ngomong nggak kalau kamu jadi pengibar di kecamatan? Ngomong Pak. Oh ngomong. Terus orang tua kamu mendukung seperti Ya, itu. Pernah nggak pulang malam selama latihan? Nggak pernah. Oke. So, ini deh, Farid. Pak. Gimana? Orang tua kamu mendukung tidak? Ya, sangat mendukung Pak. Sangat mendukung. Ngomong nggak ke orang tua? Apa kamu diem terus tiba-tiba pas tanggal 17-nya orang tua kamu kaget? Udah ngomong dari awal Pak. Udah ngomong dari awal. Ya, ngomong kayak gini. Wah, Farid kepilih gitu. Dari pas Gibra udah seleksi kepilih jadi pengibar. Jadi posisi jadi pembentang gitu. Kayak kata mama teh. Ya alhamdulillah gitu. Anak mama bisa Anak mama. gitu. Bisa Ya, jadi paskibraka seperti itu. Oke deh. Pulang sore nggak masalah sama kalian pulang sore? udah biasa sih Oh udah biasa. dari SMP. Oh dari SMP. Ya, Kamu sama nggak sih? Dik? Kamu dari SMP CSM juga? Sama. Oh sama. Berarti dulunya kalian satu pasukan? Tapi saya dari ini Pak, SMP Bansa, Bunsari. Oh, bapak kira kamu sama di Iya, Pak. SMP. Oh bukan. Iya. Kalian satu pasukan. Oh pulang jam 4 sore, selalu jam 4 sore Iya. seperti itu. Ada evaluasi seperti itu ada ya? Ada. Oke, ada evaluasi. Latihannya selama hampir 1 bulan lah ya. Anggaplah satu bulan. Oke. Selama proses latihan itu apa yang paling sulit kalian lakukan? Mungkin Ya, kalau yang dari sulit. proses latihan itu yang sangat sulit tuh untuk menyamakan ini Pak, gerakan. Ya. Kan kita itu beda-beda pemikiran, nah jadi kita ini apa, ego masing-masing, jadi susah sama Pak. Oh gitu. Jadi menyamaratakan gerakan seperti itu. Iya sih. Apa namanya? Kan kalian itu biasanya nggak tahu ya. Ini mungkin ini setahu bapak doang. Jadi kalau misalnya beda SMP, biasanya beda prinsip seperti itu. Iya. Ya, kebetulan kalian yang dikumpulkan itu semuanya beda-beda SMP kan? Iya. Beda-beda SMP, masuk paskibraka dan ternyata jadi pengibar. Oh itu bagian yang paling sulitnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya sehingga akhirnya kalian tuh kompak, boleh dari Erik atau Farid atau Dika apa yang jawab? Erik mau jawab. ada tiga aja Pak. Proses latihannya nggak apa-apa sehingga kalian tuh bisa menyamakan mindsetnya seperti itu. Gimana? Mungkin kalau menyamakan gerakan itu kita harus ini Pak, banyak berlatih, mungkin banyak ini Pak, komunikasi biar kita satu arah, biar cepat. Mungkin segitu Pak. Oh iya. Paling ini ya, kan biasanya kita tuh masyarakat umum tuh atau orang umum tuh kebayangnya adalah latihan paskibraka itu menyeramkan, menakutkan gitu seperti militer dan lain-lain seperti itu kan, orang-orang tahunya kan itu doang tuh. Begitu nggak sih kalian latihan? Kata saya mah biasa aja sih Pak. Oh biasa aja. Ya, Kenapa kok bisa biasa aja? Karena emang udah biasa. karena udah biasa dari SMP gitu. Latihan tiap hari di bawah terik matahari gitu Pak. Udah satu pasukan teh udah main di lapangan deh, udah gitu. Nggak bisa bercanda. Dari situ teh saya terinspirasi gitu. Gimana sih saya mau mencoba mau menantang gitu gimana. Pas di Braka kata orang-orang mah kayak gitu. Iya kan, kalau orang takut hitam lah, takut apa? Iya, takut hitam. Iya. Takut dipusapin mulu seperti itu. Kalau pusat mah makanan sehari-hari sih Pak. Tapi nggak seserem itu, nggak seserem yang dibayangkan orang-orang. Enggak. Menyenangkan aja gitu. Walaupun ada apa tadi, ada TNI-nya. Iya. Ada TNI-nya. Oh tidak semenyeramkan itu, tapi bisa menyenangkan juga di sana. Iya. Begitu. Oke. Kita coba bahas deh ya, step by step kalian latihan, alurnya. Yang pertama tadi langkah tegap menyamakan dulu. Habis itu apa? Nah, habis itu angkat tegap sama itu kita belajar
belok-belokan dulu Pak sama melintang. Oh, oke. Belok-belokan sama melintang. Iya. Kalian kan sering biasa pakai itu di paskibra juga. Belok-belokan melintang. Iya. Tapi kan kita ini Pak beda-beda sekolah Oh. SMP-nya. Jadi susah lagi. Oh, mulai dari awal lagi Iya. seperti itu. Oke, lalu setelah belok-belokan nih, gimana lagi? Nah, setelah belok-belokan sama melintang kita belajar formasi Pak. Formasi. Oh iya. Iya. Gue ingat ada formasinya. Oke. Formasi itu termasuk dari Kanabil, Ucup dan Renda. Iya. Mereka yang membuat formasinya. Oke, terus? Sudah itu yang belajar ini Pak, yang 3 yang mengibarkan bendera. Oh, yang mengibarkan bendera. Yang bertiga itu baru belajar itu. Lalu Menyamakan lagu sama pengerek Pak. menyamakan lagu dengan pengerek. Iya. Benar. Ini oke, itu dulu deh. Dicerita dulu. Terus apa lagi? Udah. Oke. Bang masih penasaran. Tadi kata Dika menyamakan lagu dengan apa tadi Dika? Mengerek. Gimana prosesnya? Apa sih rahasianya biar antara lagu sama yang ngerek bendera itu pas? Gimana sih? Deketin mic-nya ya nanti. Apa sih tipsnya waktu itu yang dilatih di sana? Feeling sih Pak. Oh, feeling. Iya feeling. Oh, tidak ada ini apa namanya? Tidak ada ketukan khusus misalnya. Khususnya ada sih Pak. Ada. Oh. Harus pakai feeling juga Pak. Oh, harus pakai feeling juga. Artinya kalau selama sudah terbiasa, apa namanya? Pasti bisa lah ya seperti itu. Oke. Pas latihan kalian tuh pakai padus yang musik, lagu Indonesia Raya musik, atau memang ada padusnya di sana? Yang musik Pak. latihan. Oh, selama sebulan itu pakai musik. Iya. Oh, begitu. Seandainya, apalagi kamu ya, ketika kamu ngerek nih, ternyata antara lagu dan bendera, kadang cepatan lagu, kadang cepatan bendera. Nah, itu ada konsekuensinya tidak sih? Misalnya. Ada Pak. Apa tuh? Kalau misalkan nggak sama dia, apa konsekuensinya? Dimarahin sama TNI Pak. Oh, seperti itu. Oh, berarti kalau misalkan nggak pas, dimarahin seperti itu, dievaluasi. Oke, dievaluasi. Diulang lagi. Iya, diulang. Nah, kalau diulang itu dari formasi yang awal, posisi awal sampai tiang bendera, atau cukup di tiang benderanya doang? Dari posisi awal. Awal yang siapa sih Dantonnya yang pasukan itu? Sipa kan? Oh, dari awal situ. Iya. Terus ngebentangin gagal, ulang lagi. Iya Pak, gagal. Oh, begitu. Sampai Benar-benar bisa. Oh, sampai pas. Oh, sampai pas. Iya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan gagal, ngulang lagi dari awal sampai akhir seperti itu terus. Iya. selama sebulan. Iya. Pertanyaannya, kalian bosen nggak? Nah, kaliannya bosen nggak sih? Bosen nggak? Kalian tuh ulang-ulang mulu. Udah berapa ratus kali kalian ngulang? Udah bosen nggak? Udah nggak itu Pak. Bosan. Iya. Oh, bosen. Iya. Kayak itu nggak berapa kali ya dalam satu hari ngulang terus itu? Nggak itu. Banyak. Oke, berarti gimana Erik berarti ya? Iya. Oke, kalau Eriknya gagal, ngulang lagi seperti itu. Sempat ada yang kesel nggak sama kamu sepasukan itu? Ada nggak? Gak apa-apa, kita obrolin aja orangnya di sini. Ada nggak yang kesel sama kamu, Rek? Pas ada sih, Pak. Nggak ada. Nah, takutnya kan orang udah capek-capek tuh. Gimana sih orang gua udah begini-begini sampai di depan kok salah seperti itu? Nggak ada berarti. Oke. Kalian kan 19 orang ya. 19 orang itu pasti kan tidak mudah yang ngumpulin orang-orang itu biar tetap semangat. Siapa yang diantara kalian yang orangnya itu yang bertugas menyemangati seperti itu? Ada tidak? Kalau itu kita sama-sama sih Pak. Sama-sama gimana maksudnya, Dika? Bareng-bareng Pak. Oh, bareng-bareng. Iya. Oh, berarti tanggung rasa seperti itu ya? Iya. Oh, nggak ada yang paling dominan, nggak ada di sana? Nggak ada. Oh, berarti semuanya sama seperti itu. Kan biasanya kan eskul itu
ada satu orang yang menyemangati yang mau ayo latihan dong, nggak ada. Nggak ada Pak, kita Oke. bareng-bareng. Oke, bareng-bareng ya. Tipsnya deh, bagaimana caranya kalian bisa menjaga stamina sampai di hari H nggak ngedrop? Gimana? Kalau dari saya sih sudah terlatih dari SMP Pak untuk fisik. Iya. Nah, mungkin ketika sudah waktunya pulang latihan, saya langsung istirahat. Kayak gitu Pak. Oh, nggak main seperti Iya. itu. Kalau Erik gimana, Erik? Sama Pak kayak Dika. Habis pulang latihan langsung istirahat Pak. Habis latihan langsung habis latihan langsung istirahat seperti Iya. itu. Nggak kemana-mana. Kamu gimana, Farid? Gimana? Iya, kamu gimana sih cara kamu menjaga kondisi badan kamu? Kan selama 1 bulan nih. Iya. Ya, gimana caranya menjaga kondisi badan Ya, kamu? pertama dari makan apa ya, jaga pola makannya gitu, jangan makan pedas, Iya. jangan makan berminyak, itu mengurangi apa sih, stamina tubuh. Oh, gitu ya. Gitu. Berarti pantangannya adalah dilarang makan gorengan, ya terus Apalagi kalau ketahuan sama pelatih Pak, disuruh push up. oh, kalau ketahuan sama berarti suruh push up. Iya. Seperti itu. Oh, jadi kalian makanannya sangat dijaga ya berarti. Iya. Oke. Suruh ngapain? Push up-nya berapa kali? 50 ada. Minimal 20 lah. Minimal 20. 20 tuh per makanan, misalkan makanan seblak terus sampingnya es. 20 40. Enggak. Ya, Iya. Oh gitu. 20 jadi 40. Oh gitu ya. Jadi stamina juga, kalian juga dijaga biar pas sampai hari H itu sehat semua ya, tidak ada yang sakit. Karena penggantinya tadi cuman ada 3. Siapa aja penggantinya waktu itu? Yang jadi pengganti itu? Jadi pengganti itu Nisa, Nisa. Ika, Serina Ika, Oh, sama Serina. Tasya. Oh sama Tasya. Iya. Oke. Jadi, ketiga itu pengganti ya yang standby. Jadi siapapun yang sakit akan diganti. Pertanyaannya nih, kalau seandainya di antara kalian 1, 2, 3 ada yang sakit, ada tidak yang menggantikan? Apa ketiga orang ini yang menggantikan? Kalau pengibar ini pembentang sama Iya, ini nggak ada Pak. nggak ada. Iya, jadi kita harus benar-benar menjaga ini stamina tubuh. Oh, kalian nggak ada backupnya? Nggak ada Pak, Nggak ada sama sekali. nggak ada. Yang 3 ini untuk backup apa? Untuk pasukan Pak. Oh, untuk pasukan aja. Iya. Oh, berarti misalkan tiba-tiba pas misalkan, tapi ini udah beres ya. Misalkan kemarin itu Erik sakit, nggak ada berarti Nggak ada. Kalau seandainya sakit betulan, berarti ngulang lagi dari awal dong latihannya. Begitu. Nggak mungkin dipaksakan Pak. Oh, dipaksakan. Iya. Dipaksakan. Iya. Oh, luar biasa. Jadi mau nggak mau harus ya, makanya Iya, harus. harus bisa menjaga kondisi sampai tanggal 17. 17, Seperti itu. ya. Selama latihan apa sih kendalanya? Selama kalian latihan? Iya, deh. Siapa dulu? Pari dulu, boleh dikat dulu nggak? Dikat dulu, boleh dikat cerita dulu deh. Kendalanya apa sih, Dika? Kalau kendala latihan itu anak-anaknya susah Pak. Dari Susah. harusnya diumumin di grup Iya. jam 8 harus di kecamatan. Ternyata Kita tuh 7:30 baru kumpul. Jadi harusnya dari pagi malah jadi kesiangan gitu latihan. oh, jadi agak siang seperti Iya. itu. Itu kendalanya ya. Iya. Oke. Biasanya memang seperti itu sih biasanya ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Dari siapa? Kendalanya boleh kendala pribadi, boleh misalkan apa saya nggak ada motornya, Pak, atau apa, silakan. Ya, Red, gimana? dari Pari mah kendala ayah ya, Apa? takut gitu, takut apa ya, kan Pari kan pengibar, Iya. dari pengibar bendera, Mm. takutnya bendera kebalik apa Mm. gimana gitu, lepas gitu, nanti takut dimarahin apa, apalagi kebalik gitu, harus push up itu Pak, push up lagi Kebalik, usap lagi. Tapi itu dikasih ini nggak sih? Kasih tipsnya nggak sih biar nggak kebalik? dikasih Apa tuh? supaya nggak kebalik itu,
yang nilapnya gitu Pak. Oh. Nilap bendera gitu. Oh, yang nilai benderanya. Ya, Oke, terus terus? benar-benar ya saya gitu yang nilap supaya tahu gimana cara supaya nggak kebalik gitu. Oh, berarti yang nilap yang kemarin itu sebelum pengibaran kamu yang nilap? Ya sama Dika. Oh, kamu sama Dika. Jadi kamu tahu persis ya seperti itu. Ya, Ininya pengaitnya beda nggak sih warnanya? Sama. Ah, Sama. warna pengaitnya sama. Maksudnya biasanya kan yang punya Oh. coklat tuh yang mana ya, Bapak lupa. Jadi kalau misalkan yang merah ya berarti pengait atasnya merah. Iya. Yang bawah putih ya berarti putih. Sama semua. Sama semua. Iya. Yang beda itu pas bawah pengait itu bendera merah Heeh. sama putih. Oh, berarti kamu lihat posisi tilapannya berarti? Iya. Ya, Biar nggak kebalik. Oh, itu ketakutan kamu. Oke, lanjut. Apa Eriknya, apa Erik? Apa kendalanya, Pak Reden? Kalau kendala dari saya sih Pak, kan kata Dika tadi jam 8 harus sudah di kecamatan. Jadi kadang-kadang motornya dipakai pas sama orang tua gitu. Kadang-kadang siangan. Oh, karena kesiangan Iya. seperti itu. Kamu kesini kalau ke sekolah diantar? Diantar, Pak. Diantar. Iya. Oh, di rumah motornya hanya satu. Ya, Oke. Pernah nggak kamu bolong latihan kalau gitu? enggak pernah. Selama 1 bulan Ya, ada terus ada. seperti itu. Kalian bertiga ada yang pernah bolong nggak selama latihan itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kamu nggak pernah, Dik? Nggak pernah. Hadir terus berarti? Iya. Oke. Farid aman, Farid? Latihan terus? latihan terus. Oke. Kalau kamu gimana? Datang sendiri atau dianterin? Saya berangkat sama Erik Pak. Oh, berangkat sama Erik? Nggak ada motor gitu, ya susah. Paling minta jemput ke anak-anak. Oh, minta jemput. Ya. Oke. Minta jemput ya. Oke, itu kan satu bulan nih kalian latihan selama 1 bulan itu berarti sama 3 kakak kelas kalian itu kan. Iya. Nah, yang alumni itu Nabil, terus kemudian Ucup sama Renda ya itu. Oke. Mulai dari latihan langkah tegap dulu seperti itu. Terus kemudian Belokan. Ya, belok-belok itu ya, haluan kanan, haluan kiri seperti itu. Terus pengibaran ya, Iya. latihan pengibaran. Nah, dari semua itu mana yang paling sulit? Dari siapa dulu? Dari sekian itu apa yang paling sulit? Mana yang bagian menurut kalian latihan itu paling sulit? Dari terserah, mau Dika dulu boleh. Dika, yang paling sulit itu. Yang paling sulit itu ini Pak. Pas jalan di tempat itu sulit banget buat anak-anak tuh ngangkat kaki Pak. Jadi si anak-anak tuh kebiasaan angkat kakinya tuh nggak rata-rata air, jadi angkat kakinya setengah. Nah itu merubah tempo banget Pak. Jadi yang lainnya sama, dia sendiri yang beda. Oh iya. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, sok. Erik deh, gimana? Apa yang paling sulit tuh? Kata Dika, kalau Dika tadi ratakan yang jalan di tempat, jalan tempat seperti itu. Kalau kamu apa kesulitannya? Kalau menurut Erik sih Pak, pertama kayak Dika nggak rata-rata air. Yang kedua, kalau haluan tuh kadang ngedumpel Pak. Nabrak tuh. Oh, nabrak kalau Iya. gitu. Oke. Sudah nabrak ya, berarti haluan-haluan yang paling kamu sulit. Waktu itu enggak. Dari awal latihan sampai sekarang sampai pelaksanaan yang jadi danton yang pasukan itu siapa tadi? Sipa terus atau pernah berubah? Enggak pernah Sipa. Oh, Sipa. Itu dipilih kenapa? Kamu tahu tidak? Erik, tahu nggak kenapa Sipa yang dipilih? Kenapa? Suaranya lantang gitu Pak. Sipa, Ya kan, kasihin ke ya, Farid. danton dari SMP-nya gitu Pak. Sipa tuh kelas apa? Kelas apa sih? AK, bukan? RPL. Oh, RPL, oke, Sipa tuh RPL. Oke. Kenapa tadi yang dipilih? Karena Ya kan udah terbiasa danton gitu di Iya. SMP-nya. Suara dia kan udah lantang gitu. Udah hafal gitu gerakan-gerakan apa di tempatnya gitu.
ya dipilih sama itu sih pelatihnya juga jadi Danton Paskibraka kan supaya lanjutin yang di SMP-nya tadinya Danton jadi Danton lagi. Oh, jadi Siva itu dulunya di SMP-nya Danton, terus sekarang dipaksakan untuk jadi Danton lagi seperti itu. Oh, begitu ya itu alasannya. Oke, mumpung ada di kamu deh mic-nya. Apa kesulitannya bagi kamu sendiri deh? Apa kesulitannya saat latihan? Pas latihan Iya, apa yang paling sulit menurut kamu, yang paling sulitnya? ya paling sulit mah dari tadi sih Pak, yang bentang itu. Oh, yang membentanginnya. Ya kan bendera itu sering melipat gitu. Pas ngebentang pas ngebentang nggak apa sih kencang gitu. Iya. Pas ngebentang. Jadi pelan gitu supaya tarik gitu. Harus ada powernya gitu Pak. Apalagi kalau sore banyak angin. Iya. Itu mau ke bawah angin juga. Saya takut dimarahin apa gimana gitu ya. Dimarahin sama TNI-nya gitu. Apalagi ke bawah angin gitu saya pas ngibar. Kan bendera itu kan gede. Iya, gede. Kalau kamunya ke Ya, bawah takut angin. ke bawah angin gitu. Pas nariknya juga agak susah gitu Pak. Berat Oh, si rekannya berat atau gimana maksudnya? pas narik. Karena anginnya besar Pak. Oh, karena anginnya besar, jadi Kalau sore kalau sore, jadi nariknya susah. berat. Oke. Kalian nggak kode-kodean nggak sih bertiga? Ya, Ya, kode-kodean. harus ya. Kode-kodean. Iya, komunikasi Pak. Harus. Apa sih kodenya? Gue penasaran. Soalnya pas ngebentang, emang itu kan ada beberapa jeda kan setelah kamu mundur Iya. itu kan. Nah, itu kodenya apa waktu itu? Mungkin Apa kodenya? ini Pak. Apa kodenya? Biasa sih paling kayak gitu. Oh, oh gitu. Ya, jadi kita udah tahu lah pada kayak gitu Pak. Soalnya bapak yang ada di barisan apa namanya peserta di belakang itu nggak kelihatan. Soalnya bapak kira emang nggak pakai kode, tetap pakai kode. Pakai, Pak. Oh, pakai kode. Selama latihan, kodenya disepakati itu. Iya. Oke. Pernah nggak misalnya Fadilnya apa? Faridnya belum siap, kamunya udah ngerek seperti itu. Atau nggak kebalikannya, kamunya udah mau ngebentang, Dikanya kan kamu megang yang bawah kan ya? Iya. Nggak sempet atau delay atau lepas? Belum pernah Pak. Oh, belum pernah. Dari pertama latihan ada itu kodenya itu kata pelatihnya supaya pas gitu Pak. Oh, supaya pas gitu. Ya. Oke. Jadi untungnya kode itu ternyata bisa dipakai ya. Iya. Tapi emang nggak kelihatan dari bapak yang jadi peserta di belakang itu emang nggak kelihatan dan nggak kedengeran. Seperti itu. Tersembunyi sih Pak, privat itu mah jangan dikasih tahu peserta. Harus privat tersembunyi. Ya gitu. Kalau mau Peserta ngasih jangan dengar ada Oh. ya supaya langsung ngibar gitu. Yang ngasih kode siapa? saya Pak. Oh, kamu. Iya. Kalau mau ngebentang itu Erik yang punya Erik. Pas mau Gimana maksudnya? Itu bapak belum kebayang. Pas ini, Dika ngasih kode pas apa? Ngasih Itu kode pas masang bendera Pak. Pas ngaitin bendera. pas ngaitin. Iya. Oke. Apa kodenya? Untuk apa kamu ngasih kode? Untuk sama gerakannya Pak. Oh, Ya, sama. Oh ya, ya ngerti. Ya terus berikutnya? Selesai ngaitin bendera, saya kasih kode lagi. Habis saya kasih kode, gantian Erik yang ngasih kode Pak. Pas Farid yang bentang. Oh, pas parinya mau ngebentang. Iya, Erik kasih kode. Ke Erik yang ngasih kode seperti itu. Satu kali tarikan itu berat nggak pas pagi? Kalau pagi pagi sih, mah mudah sih Pak. iya. Nggak ada angin gitu. Oh, nggak ada angin. Ya itu lawannya angin. Lawan terberat. Bapak baru tahu kalau kayak gitu lawannya angin. Ya bendera itu kan besar. Iya, besar betul. Ya kalau ngebentang itu susah Pak. Kalau ada angin, apalagi ngelipat bendera. Kalau ada angin kan lebih susah. Itu berkibar, Iya, ditarik. Iya. Oh, begitu ya. Oke.
tantangannya adalah waktu itu untung di angin. Nah, berarti pas penurunan nggak ada masalah berarti. Bagaimana pas penurunan? Penurunan itu Penurunan sore. Iya, penurunan anginnya sore. agak kecil pak dibanding Anginnya agak kecil ya. dibanding pas latihan seperti itu. Ya. Oh, berarti diselamatkan oleh angin berarti. Enggak deh. Kalian kan 1 bulan tuh yang pada akhirnya kalian dikukuhkan seperti itu. Kapan sih? Dikukuhkan itu kapan tanggal berapa? 16. Oh, 16-nya. Iya. Berarti besoknya Pas- mau 17-an. Iya pas malam habis isya Malam habis isya. Sama siapa dikukuhkannya? sama itu Bu Camat. Oh, sama Bu Camat. Orang tua kalian hadir. Iya adik. Oke, hadir semua. Gimana rasanya setelah dikukuhkan? Mungkin itu paling sedih pak. Hah? Oh, bisa apa momen sedihnya? Kenapa? Siapa dulu? Erik deh, dari Erik. Nah, Erik, katanya. Gimana perasaan kamu pas kamu ternyata akhirnya dikukuhkan? Udah latihan nih sebulan akhirnya dikukuhkan. Bangga sih Pak. Enggak. Iya. Oke, orang tua kamu ada hadir di sana. Ada. Hadir semua. Oke, haru nggak? Sedih nggak atau gimana? Sedih, Pak. Oke. Ini sama Dika deh. Dika gimana? Apa sedihnya, Dik? Mungkin ada sedih, ada senang, ada bahagianya pak. Mungkin bahagianya selama latihan gak sia-sia gitu sampai ini tugas selesai pengibaran. Kalau sedihnya tuh saya melihat ini pak anak-anak lain Kenapa tuh? peluk kamu orang tuanya. Mungkin orang tuanya bangga pak supaya nangis-nangis. Erik atau Farid nangis nggak? Kamu lihat nggak mereka nangis? Nangis nggak? Nggak lihat, terus kira nangis. Oh gitu. Oke deh, Faridnya gimana deh perasaan kamu setelah kamu waktu itu dikukuhkan? Ya bangga pada diri sendiri sih pak. Dari mulai awal nggak sangka gitu pak. Iya. Dari nol latihan capek gini Iya. akhirnya bisa terwujud impian Farida gitu pak. Oke, jadi akhirnya apa yang hasil kamu latihan bisa Iya. Tercapai ya pada saat itu. Iya. Pertanyaannya nih, kalian bisa tidur nggak besoknya mau ngibarin? Dari kamu Red, bisa tidur nggak Red? Nyenyak nggak kamu tidur? Ya. Kan biasanya orang mau jalan-jalan kan enggak, gimana? Nyenyak nggak tidurnya? Ya pertama mah mikirin dulu gitu sih pak, gimana gitu supaya bendera itu nggak kebalik. Takutnya kebalik gitu. Dari sore juga mau tidur, kita kompromi bertiga gimana gitu. Ya awalnya melipatnya gitu pak, gimana bentangannya, sinkronnya, pakai itu tadi apa, kode-kode gitu. Iya, Harus ada kodenya gitu. Oke. Gimana, Dika? Boleh. Kalau saya sih alhamdulillah pak bisa tidur, tapi itu malam pak biasanya ya. Bisa tetap masih bisa tidur, Iya. walaupun kurang nyenyak seperti itu. Oke. Gimana Erik? Bisa tidur nggak Erik? Bisa sih Pak, tapi malam jam 12. Jam 12. Iya. Oke. Kalian di karantina nggak? Karantina atau Enggak pak. Oh enggak, jadi pulang ke rumah. Dulu Pulang ke rumah nggak atau karantina di sana? Atau di kalau pas besoknya mau Iya, pas besoknya. pengibaran, iya di karantina pak. Oh, di karantina di sana. Oh, berarti setelah pengukuhan itu kalian di karantina berarti. Iya. Bareng semuanya di sana. Iya. Oke. Masih sempat-sempatnya latihan nggak? Apa enggak udah istirahat aja? Berapa istirahat? Emang disuruh istirahat. Istirahat. Nyiapin buat besok. Oh, berarti mau nggak mau nggak ada latihan lagi. Iya, soalnya itu dari jam 4 tuh harus sudah siap-siap. Oh, jam 4 pagi Iya. udah siap-siap. Oke. Termasuk paginya nih, sebelum Bapak dan yang lainnya datang, latihan nggak? Enggak pak, Enggak, itu enggak. dipakai buat make up Heeh. sama sarapan. Oh, make up sama sarapan. Jadi udah apa namanya? Nggak ada latihan lagi lah, nggak ada Iya. kesempatan latihan lagi. Oke. Ketika detik-detik mau pengibaran, peserta udah pada kumpul dan lain-lain seperti itu. Apa ketakutan kalian? Ketakutannya. Ya, Nah, mungkin dari Dika dulu. dari Apa? Dika mah takut latihan dari awal itu sia-sia pak. Oke.
pas pelaksanaan gagal itu takut banget Pak. Oke, takut ya, takut kegagalan ya. Oke. Gimana Rick? Nomor Rick? Gimana? Saya sih takut gak kompak gitu Pak, takut acak-acakan lah, baju jalannya, luarnya gitu. Oke. Kalau Rick takut acak-acakan. Nah, sekarang Rick, kamu sebagai pembentangnya nih, apa ketakutan kamu? Apa takut kebalik? Iya, takut kebalik gitu Pak. Oh, takut kebalik. Kamu berkali-kali meriksa nggak? Ngecekin terus bendera, ngecekin Ya, terus bendera. Gimana? dari awal mula itu kan mau ngibarin itu, Iya, ngecek dulu itu yang tali iya. Yang tali harus tadinya. dibenerin gitu Pak, harus sudah siap semuanya. Hmm, Dari awal mula melipat, ngecek tali tiang bendera gitu, iya. supaya nggak kebelit gitu. Oh, jadi ngecekin itu dulu ya, biar nggak apa namanya melilit, atau misalnya porosnya, lepas dari porosnya kan di atas Iya. yang suka terjadi di Takut. sini. Gitu. Dan syukurnya kalian ternyata berhasil tuh. Iya, nggak sia-sia. Sia-sia. Apa yang pertama kamu rasakan nih? Pas kamu ngebentang gitu, ternyata pas tepat Bahagia banget Pak, gitu, langsung lega, langsung plong gitu. nggak plong gitu. Pikiran supaya apa ya, pas ngebentang itu pikiran itu langsung lega, plong, alhamdulillah gitu, dalam hati teh langsung berkibar gitu. Sampai mau nangis tapi ditahan gitu Pak. Kenapa sama-sama mau nangis? Ditahan Ya. nangis aja gak apa-apa. Ya mestinya lah gitu, nggak sia-sia latihan dari awal, capek gitu, apalagi di bawah matahari, itu panasnya luar biasa Pak. Iya, kebayang sebab Iya. juga nggak ada pohon kan kiri kanannya. Iya, dari awal mula apa sih, gigi kelihatan ya sama pelatih, langsung Apa tuh? diomong Pak, Ngomongin, dimarahin. kunci romu itu gak ada yang lucu gitu. Oh, gitu. Jadi kelihatan gigi. Ya, langsung marahin. Langsung dimarahin. Ya, intinya mah kalau udah di lapangan, main di lapangan, jangan leha-leha gitu Pak, harus serius. Harus serius. Oke. Dika deh, Dik, sebagai kamu yang di tengah setelah berhasil tuh kayak tadi, apa perasaan kamu? Alhamdulillah senang Pak. Oke, senang. Mungkin iya latihan pengibaran ya di ini ulang lagi pas pelaksanaan bisa berhasil. Alhamdulillah senang banget. Oke, merasa senang ya karena udah berhasil. Kamu nih yang ngerek, gimana dong? Senang banget Pak kalau pas ngerek itu udah pas sama lagu, rasanya udah plong banget Pak. Oke, plong ya. Ya plong. Bapak masih penasaran sama yang padus deh. Ketika ada gladinya nggak sih kalian? Ada Pak. Ada. Ada. Hari Jumat sore. Jumat sorenya Iya. ada gladinya. Iya. Berarti sama-sama padus yang akan dipakai dong. Iya. Oh, berarti sempat latihan dengan padusnya ya, seperti itu. Iya. Nggak pakai musik kan? Nggak pakai musik yang dari YouTube atau dari mana? Enggak. Iya. Oke, Bapak kira latihannya pas udah sampai, maksudnya pas hari H itu baru sama padus yang beneran seperti itu. Enggak. Oh, berarti sebelumnya udah latihan ya seperti itu. Oke deh. Harapan kamu deh. Dari siapa dulu? Oke, dari Dika deh. Dik, kan kamu udah berhasil nih Dik nih, jadi petugas pengibar bendera tingkat kecamatan ya, seperti itu. Selanjutnya nih, harapan kamu dan apa yang akan kamu lakukan? Ya mungkin harapan Dika mah generasi penerusnya lebih dari yang kemarin lah Pak. Iya. Iya, lebih bagus. Mungkin kan tahun depan mah kayaknya Dika nggak bisa ikut. Iya. Mungkin Dikanya PKL. Iya betul, kamu PKL. Iya, mungkin ke adik-adik Dika. Paling nanti nengok ke sana gimana latihannya. Oke, mensupport ya. Iya. Oke, beri support ke adik-adiknya. Oke, di antara kalian deh, kalian kan masih kelas 1 nih, kemungkinan tahun depan. Apa harapannya? Siapa dulu? Oke, sama Pak Rid. Gimana Rid? Harapannya Rid? Ya harapan Parima gitu Pak,
Farid itu harus bisa lebih meningkatkan latihannya supaya apa ya, kan sekarang tingkat kecamatan, supaya kepilih tingkat kabupaten gitu, tingkat selanjutnya harus dipersiapkan. Harapan Farid mah gitu, harapan Farid mau ikut lagi. Oh, mau ikut lagi. Ya. Ini berarti tahun depan lah seperti itu. Atau misalkan target tahun depan tingkat kabupaten seperti Ya. itu. Mengikuti jejaknya Mas Nabil ya? Ya. Mengikuti jejak Nabil. Oke. Tuh, ada lagi yang mau disampaikan? Beda Kak, gitu sih. Ada. Ya, silakan Re, gimana harapan kamu setelah ngibarin sekarang? Apa itu sih sama kayak Farid Pak. Iya. 1 tahun yang akan datang mau ke kabupaten. Mau nyoba lagi Iya. seperti itu atau syukur-syukur bisa tembus ke kabupaten Iya. seperti itu.